Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, di video kali ini aku mau buat budgeting untuk bulan September 2021 ini. Tapi sebelum itu aku mau ke BMT dulu. Di sini aku mau nabung. Aku ajak kalian langsung ke kantor BMT NU di cabang Cerme ya. Nah, rencananya itu tadi aku mau langsung masuk ke dalam kantornya gitu kan. Cuman pas waktu mau masuk aku ketemu sama teller itu yang biasa jemput uangnya ke rumah gitu, ngambil ke rumah. Nah, jadi aku langsung aja sekalian gak usah masuk, soalnya aku kan mau keluar juga, rencananya mau ke Situbondo masih gitu kan. Jadi aku langsung titip dia aja, jadi dia yang biasa nagih ke rumah gitu, yang biasa jemput tiap harinya gitu ya. Untuk masuk ke dalam kantornya lain kali aja ya. Aku ajak kalian, cuma sebenarnya nggak apa-apa sih, katanya masnya ini tadi nggak apa-apa Mbak kalau mau masuk langsung aja ke dalam gitu. Cuman karena nggak enak juga ya, karena dia yang sering ngambil ke rumah, jadi aku titipkan aja. Ya kapan-kapan ya aku ajak teman-teman ke dalam kantor NU-nya, BMT NU gitu maksudnya. Nah ini aku suruh hitung dulu ya. Biasa kan kalau uang tuh harus dihitung depan teller gitu. Jadi takut ada yang kurang, ada yang lebih gitu. Jadi harus pasin dengan nominal yang aku kasih tahu tadi gitu. Ternyata pas, akhirnya aku tinggal deh aku keluar ke Situbondo. Oke, urusan di BMT NU-nya sudah selesai. Kita langsung aja ke budgetingnya ya. Oke, rencananya di sini aku kan mau buat budget untuk anggaran bulan September 2021. Untuk bulan ini sebenarnya masih sama ya, anggarannya masih sama dengan yang bulan Agustus bulan lalu. Cuman aku masukin aja seperti biasa nanti. Sebenarnya untuk bulan September ini di kolom yang kolom untuk aku isi setiap harinya itu di amplop putih itu sebenarnya ada yang berubah, cuman aku nggak kasih tahu di video ini ya, aku buat terpisah aja karena biar nggak makan durasi juga. Untuk di video ini aku cuman tulis-tulis di anggaran aja, tulis anggaran untuk September sama masukin budgetnya itu uangnya ke dompet pintar gitu. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini untuk yang baru mampir, untuk yang baru klik video aku ini, di sini aku sekali lagi aku tegaskan ya, untuk di video budgeting ini di sini aku tidak ada niatan untuk pamer, untuk ajang kayak nyombongkan diri gitulah. Jadi nggak ada. Nah, di video ini tuh murni berdasarkan dengan dari pengalaman aku sendiri gitu. Jadi nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang direkayasa. Jadi ini memang yang semestinya, memang yang sebenarnya terjadi di kehidupan aku gitu. Jadi seperti ini aku cara mengelola keuanganku gitu. Untuk sisa dan budgetnya itu memang seperti ini, seadanya, semuanya itu real. Nggak ada yang dibuat-buat ya gitu. Jadi mohon maaf sekali jika ada yang berpikiran aku ada ajang pamer di sini, aku ada untuk kayak dilebih-lebihkan gitu. Mohon maaf sekali ya gitu. Jadi ayo kita sama-sama buang pikiran negatif, kita ubah dengan pikiran positif agar kehidupan kita kedepannya juga lebih positif gitu, lebih cerah, lebih nggak ada pikiran negatif gitu. Intinya kayak positif thinking aja sama siapapun gitu. Oke, lanjut. Di sini pertama aku buat kolom-kolom seperti ini dulu. Ini supaya kita memudahkan untuk menulis anggaran gitu ya. Oh iya, untuk teman-teman di sana apakah sudah buat anggaran juga di bulan September ini? Oke, kalau aku baru mulai nih ya, baru mau buat gitu. Karena kebetulan kan suamiku tuh kerjanya harian, jadi aku kasih tahu lagi di video ini, barangkali ada yang masih baru mampir, jadi nggak tahu kan ya suamiku kerja apa gitu. Jadi suamiku tuh sebenarnya buka usaha pangkas rambut dan hasilnya tuh hasil harian gitu. Nah, aku biasanya kumpulin uangnya itu setiap hari. Aku biasanya masukkan ke dalam amplop putih dulu di beberapa kategori gitu. Nah, kayak gini, belanja bulanan atau apa gitu, aku naruhnya tiap hari gitu, sesuai dengan berapa pendapatannya waktu itu. Duh, maaf ya suaranya si Umaira. Oke, lanjut. Nah, jadi
kenapa aku nggak ambil uangnya tuh setiap hari untuk belanja setiap hari gitu. Jadi aku udah pernah terapkan seperti itu gitu. Jadi kayak ngambilnya belanja apa gitu, aku ngambilnya di pendapatan hari ini gitu. Dan itu tuh nggak terkontrol. Jadi aku mencoba untuk kayak belajar gimana caranya aku mengelola keuangan agar lebih hemat, agar tertata, agar bisa nabung gitu. Jadi alhamdulillah aku dapet caranya juga. Aku belajar juga dari YouTube ya, dari beberapa vlogger juga. Dan alhamdulillah aku bisa menerapkannya sampai sekarang ini gitu. Nah, oke, di sini sudah ada beberapa kategori yang sudah aku tulis anggaran untuk bulan September ini. Ini untuk anggaran amal, aku kan nggak mentargetkan ya satu bulan itu berapa gitu. Yang penting tiap hari kalau pas suamiku tuh kerja, aku naruh tuh 5.000 gitu ke amplop. Nah, jadi pas ketika udah satu bulan itu berapa terkumpulnya, jadi itu yang aku tulis di anggaran bulan September gitu. Nah, di sini sudah ada beberapa anggaran ya yang udah aku tulis tadi. Di sini yang pertama ada belanja bulanan, aku budgetkan 200.000 untuk belanja bulanan gini. Kemudian yang kedua ada belanja mingguan 400.000, terus ada pijat dan pampers Humaira 200.000 juga, kebutuhan Humaira 200.000, skincare bulanan 300.000, listrik, pulsa dan kuota ini 150.000, dana tak terduga 500.000, jalan-jalan dan hiburan 400.000, kemudian amal 130. Nah, di sini aku totalin ini untuk anggaran yang keluar di bulan September ya, tapi udah aku anggarkan sejak bulan Agustus lalu gitu, karena yaitu tadi udah yang aku kasih tahu, karena gajian ya, bukan gajian apa ya, kayak hasil usahanya suamiku itu kan tiap hari gitu. Jadi aku nabungnya tuh tiap hari biar terkumpulnya itu dalam satu bulan gitu. Jadi anggaran untuk bulan depan itu udah aku kumpulkan dari sekarang gitu. Jadi untuk bulan depan itu kita tinggal langsung masukin kayak sekarang ini. Jadi cuman tinggal pindahin aja dari amplop yang putih ke dompet si pintar ini. Oke, di sini yang pertama yang mau aku masukin adalah belanja bulanan. Di sini aku juga tulis kebutuhan bulanan dan usahakan dicatat terlebih dahulu keperluan yang akan dibeli untuk mengurangi kelap mata dan keperluan yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi intinya kayak peringatan aja setiap aku mau ngambil uang di sini. Jadi aku inget kalau harus dicatat dan tidak boleh kelap mata gitu. Karena biasanya ya kalau dulunya sebelum aku terapkan keuangan seperti ini, kalau pas aku belanja bawa 300-400 itu biasanya masih ada sisa uangnya gitu, masih ada. Akhirnya aku belanja gitu, kayak yang nggak dibutuhkan gitu, kayak semuanya tisu tuh masih ada, jadi aku beli lagi gitu. Kayak apa masih ada gitu, aku belinya banyak gitu. Dan itu benar-benar kayak nggak terkontrol gitu ke kita gitu. Nah, lanjut di sini yang kedua ada belanja mingguan, ini tuh 400.000. Jadi aku tinggal pindahin aja yang dari amplop putih ini ke dompet pintar. Untuk anggaran belanja mingguan ini sebenarnya bukan belanja mingguan ya, karena aku makannya masih tinggal sama ibu seperti yang aku udah bilang di video-video sebelumnya. Jadi uang ini tuh aku ambil ketika tiap hari atau ketika aku mau jajan di rumah, ketika aku mau belanja ke warung, ketika ada keperluan apa gitu di rumah. Maksudnya kayak bukan keperluan ya, kayak ada mau beli garam, ibu nggak ada gitu, jadi gantian aku yang beli gitu. Sama ini uang untuk beli rumput sapi aku masih ngambil di uang belanja mingguan ini gitu, karena aku belum menerapkan ya, dan insya Allah itu bulan depan aku terapkan gitu untuk uang rumput sapi. Sama beli bensin biasanya aku ngambil di sini kalau pas lagi di rumah, kalau nggak mau keluar ke Subondo gitu. Nah, selanjutnya di sini ada pijat dan pampers Humaira. Di sini aku juga kasih tulisan hanya untuk keperluan pampers dan pijat Humaira saja, usahakan pakai uang pas dan jangan berlebihan gitu. Biasanya kalau aku kan pijat Humaira itu aku suka mampir-mampir gitu. Memang ya baiknya kita bawa uang lebih gitu, cuman nggak tahu ya, aku kalau bawa uang lebih kan pijatnya itu aku tarifnya itu aku kasih 20.000 gitu biasanya, tapi aku bawanya uang 50 gitu, kadang 100 aku bawa, pulangnya tuh mampir ke pasar kemana gitu buat beli jajanan gitu. Jadi mulai sekarang aku bawanya untuk pijatnya aja tuh 20, kadang bawa lebihan aja 10 atau 15.000 gitu, karena kan pijatnya juga deket ya.
karena lebih jauh ke jalan-jalannya sebenarnya. Habis pijat itu kita masih jalan-jalan muter-muter cari angin gitu. Apa ya, kayak beli sesuatu apa yang kita lagi pengen jajan gitu. Sebenarnya sih gitu. Nah, oke, lanjut. Di sini ada kebutuhan Humaira. Di sini aku budgetkan 200.000. Ini tuh untuk keperluan Humaira, kayak beli sabunnya, apa ya, kayak body lotionnya. Kemudian untuk pampasnya aku kan udah tarifkan lainnya tadi gitu. Jadi ini hanya kebutuhan Humaira saja. Kadang kan aku pakai uang ini tuh untuk jajannya si Humaira juga gitu. Jadi uang ini tuh benar-benar untuk keperluan Humaira saja gitu. Di sini aku juga kasih tulisan hanya untuk keperluan Humaira seperti jajan, keperluan mandi dan kebutuhan lainnya gitu. Jadi aku murni nggak pakai dari uang si Humaira ini. Sama biasanya kalau pas Humaira lagi kebetulan mau beli sepatu atau mau beli baju, beli keperluan apalah gitu, yang penting itu keperluannya si Humaira yang mendesak gitu, atau sirupnya pas periksa gitu. Biasanya sih gitu kalau pas lagi sakit. Nah, lanjut, di sini ada skincare bulanan. Di sini aku kasih tulisan juga untuk skincare pribadi aku usahakan membeli seperlunya saja dan yang memang dibutuhkan gitu. Karena kan biasanya waktu dulu aku kasih tahu lagi, aku cerita lagi ya. Kalau waktu belum menerapkan seperti ini tuh, kadang aku suka koleksi lipstick, kemudian eyeshadow apa gitu, eyeliner, meskipun ada di rumah biasanya beli lagi gitu. Kayak lipstick belum habis separuh lagi beli gitu. Nah, di sini aku budgetkan 300.000 karena aku pakai skincare dari MS Glow, kan takut-takut kalau pas setiap bulannya itu, bukan setiap bulan sih, pas waktu habis gitu, jadi aku beli langsung. Kan harganya 300.000 ya, cuman kan gak setiap bulan habis, biasanya 2 bulan sekali atau hampir 3 bulan kalau pas aku lagi males pakai skincare ya. Cuman masih aku anggarkan setiap bulannya itu 300 gitu, takut-takut pas semuanya itu habisnya barengan gitu. Nah, lanjut, di sini ada listrik, pulsa dan kuota. Di sini juga ada tulisan listrik dipangkas, pulsaku dan suami, juga kuotaku tapi bukan kuota suami gitu. Jadi kayak peringatan juga sama suami, biasanya aku mau beli pakai data ya pakai uangmu sendiri lah gitu. Karena memang dari dulu kita kayak gitu. Suamiku kan ada apa ya, kayak uang pegangan sendiri, dia memang setiap harinya itu ngambil dari pangkas juga setiap harinya 10 sampai 15.000, dan juga dia ada jualan pomade, ada semir gitu di sana. Jadi itu kan hasilnya masuk ke keuangan suamiku pribadi gitu. Jadi pakai data dia ngambil dari sana gitu. Kalau pulsa masih kadang pakai uang ini, cuman dia kadang bercanda, aku ngambil dari sini ya, uangnya ini ya, enak kamu pakai uang gitu-gitulah ya, biasa. Cuman aku tegaskan di sini sama suamiku, nggak boleh, kamu nggak boleh pakai uang itu gitu, biasa ya, meskipun ini uangnya berdua gitu, tapi kan ya biasalah namanya. Biar konsisten gitu, suami istri gitu. Nah, di sini untuk yang 50.000 ini memang untuk listrik di pangkasnya suamiku, karena di sana kan masih numpang listrik gitu, jadi bayarnya tiap bulan tuh 50.000 gitu. Nah, lanjut, di sini ada dana tak terduga. Di sini aku kasih tulisan juga, usahakan terpakai untuk dana yang memang benar-benar diperlukan. Jika tidak, jangan sentuh uang ini gitu. Jadi kadang biasanya kan apa ya, setiap bulannya kita pasti ada saja keperluan yang mendesak, keperluan yang tidak kita anggarkan gitu ya. Jadi aku anggarkan untuk dana tak terduga ini 500.000, karena kan takut-takut kalau pas lagi anak sakit kita nggak ada pegangan, kalau pas kita sendiri sakit, suami kayak kemarin tuh kan nggak kerja lama gitu, jadi kita belanjanya pakai uang ini gitu. Kenapa di anggarannya banyak lah ya, intinya 500.000 menurutku tuh banyak gitu, karena kan kalau pas kayak kemarin suami nggak kerja agak lama gitu, 500 tuh sebenarnya kurang sebenarnya ya, cuman kita pakai uang tabungan gitu, kayak tabungan pribadi lah ya, yang biasanya nggak kita ambil waktu itu gitu. Nah, untuk dana tak terduga sendiri ini
aku anggarkan setiap bulan aja, aku nggak terus kumpulin setiap bulan gitu, maksudnya nggak ditambahin, jadi cuman satu bulan habis gitu intinya, bukan habis dihabisin ya, jadi aku perbarui gitu loh. Nah ini sesekali aku juga sambil benerin ya lipatan di plastik di dalam untuk dompet pintarnya ini, karena ketekuk gitu ya, maklum lah ya, dompet mahal harga 25.000 jadi harus ekstra sabar gitu. Nah dilanjut, di sini ada uang jalan-jalan ke Pokaan, di sini pakai ketika keluar Situbondo atau ke Pokaan gitu, dan untuk keperluan jenguk teman atau saudara gitu. Jadi kayak memang bener-bener uang untuk jalan-jalan keluar gitu, atau untuk jajan pas kita keluar jalan-jalan kemana, refreshing gitu, kita pakai uang ini gitu. Di sini aku anggarkan 400.000 karena kan biasanya aku juga 1 minggu atau 2 minggu sekali aku ke Pokaan, ke rumahnya suamiku, ke rumah mertua ya. Di sana biasanya aku ngambilnya pakai uang ini untuk beli bensin, beli oleh-oleh di sana, dan juga jajan di sana gitu. Nah lanjut, di sini ada kolom untuk Shopee Pay, ini udah nggak terisi lagi. Di sini aku kasih tulisan juga, usahakan membayar tepat waktu sebelum tanggal 5, dan harus terisi dengan uang yang benar-benar dibutuhkan gitu. Misalnya kayak aku punya utang Shopee Pay Later itu uang dagangan gitu ya. Jadi aku gantinya ke dompet di sini, ke kolom di sini ini pakai uang dagangan gitu. Jadi aku benar-benar nggak mau lagi pakai uang Shopee Pay Later, maksudnya pakai limit Shopee Pay Later ya untuk kebutuhan pribadi, karena itu kayak apa ya, kayak mancing-mancing kita gitu loh untuk belanja terus gitu, kayak nggak ada habisnya yang mau belanja gitu. Jadi benar-benar aku dari bulan-bulan lalu, dah 1 bulan yang lalu dah aku berhenti total, aku nggak belanja lagi pakai Shopee Pay Later. Kalau ada uang aku langsung pakai COD aja. Aku benar-benar berat bun. Nah selanjutnya di sini ada tukar 2000-an. Di sini aku untuk kembalian dipangkas rambutnya suamiku ya. Biasanya uang yang sudah pecahan 2000 baru aku taruh di sana. Kalau masih 5000, 10.000 atau yang lainnya aku taruh di amplop yang putih tadi. Nah lanjut, di sini ada laba jualan online shopku ya. Usahakan jangan dipakai sampai bisa ditabung gitu. Jadi intinya kayak harus jadi barang atau jadi sesuatu yang bisa aku lihat gitu loh. Oh ini hasil dari laba jualanku gitu. Karena dari dulunya tuh aku kayak meremehkan jualanku gitu. Sebenarnya kalau dikumpulkan sebenarnya tuh alhamdulillah cukup lumayan lah ya gitu untuk tabungan gitu. Cuman dari dulunya aku biasa pakai, atau aku labanya itu aku buat belanja lagi gitu. Jadi mulai sekarang aku tabungin dulu biar ada hasilnya yang bisa aku lihat dan biar semangat lagi jualan gitu. Nah lanjut, di sini ada amal yang udah kita hitung tadi, jumlahnya di dalam ada 130.000. Di sini mau aku langsung pindahkan ke dompet pintar ini, tapi aku nggak keluarkan dulu ya, maksudnya aku nggak langsung salurkan ke yang bukan yang butuh ya. Kan kalau nominalnya masih sedikit kita juga nggak enak juga yang mau kasih gitu. Jadi kita kumpulin dulu sampai benar-benar nominalnya agak banyak, dan kita baru kasih ke yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi aku usahakan tidak memakai uang ini gitu. Kalau sebutuh-butuhnya aku nggak mau pakai uang yang memang bukan hakku. Ini sudah bukan hakku ya, jadi kayak udah haknya orang lain yang memang membutuhkan uang ini gitu. Nah untuk anggaran yang bulanan udah selesai, kita lanjut ke bagian tabungan kalender gitu. Nah di sini udah aku tulis, udah aku buat juga kolom untuk yang kalender September ini. Jadi udah aku tinggal gunting aja, sama aku mau tinggal tempelin aja di bekas celengan target yang itu yang biasa aku pakai untuk nabung kalender. Nah ini belum terisi ya, karena suamiku kan masih belum mulai kerja dan masih mau kerja tanggal 2 nanti, karena kita libur 3 hari dari tanggal 30, 31 sama tanggal 1. Oh ya lanjut, di sini aku mau update dulu untuk yang bahan bangunan yang udah aku sumbangin ke orang gitu. Dan alhamdulillah bulan ini tuh aku ada tambahan, aku nabung 1000 batako lagi gitu. Nah aku seperti biasa di sini aku tulis tanggalnya, tanggal berapa aku nyumbangin gitu. Sebenarnya ini udah agak lama ya, seminggu yang lalu, dan alhamdulillah aku nggak pakai uang yang di anggaran sini ya. Aku pakai ada orang bayar hutang gitu ke aku, jadi aku lanjut aja balikan kayak
disumbangin aja ke orang yang sekarang lagi ada bangun rumah gitu. Jadi alhamdulillah udah lumayan terkumpul ininya untuk bahan bangunannya gitu. Nanti kita tinggal nambah-nambahin lagi untuk apa aja bahan bangunan yang kurang gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu untuk kolom-kolom yang harus yang mau aku isi di bulan September ini. Di sini ada tulisan tanggal masuk gitu dan seterusnya. Ini ada yang berubah dari kolom di bulan lalu, cuman mau aku kasih tahu di video berikutnya aja ya. Soalnya kan durasinya udah agak panjang juga. Jadi khawatir agak lama nanti uploadnya gitu. Oke, udah selesai video aku hari ini. Semoga video ini bisa menginspirasi, memotivasi kalian semua. Semoga kalian juga yang masih baru belajar, semoga bisa konsisten ya, dan bisa terkumpul tabungannya gitu. Dan semoga juga kita masih senantiasa diberikan kesehatan agar bisa berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk yang baru mampir untuk tekan tombol subscribe-nya juga, like dan komen yang positif juga atau masukan di bawah ini, di kolom komentar. Untuk yang udah support aku, yang udah subscribe channel aku, terima kasih aku ucapin. Semoga channel kita sama-sama berkembang. Untuk yang masih pemula kayak aku, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama saling dukung dan support. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.